ada jarimah ta'zir. Pengertian jarimah ta'zir, secara etimologi, ta'zir berarti menolak dan mencegah, sedangkan menurut terminologi, sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu dan di luar kategori jarimah hudud atau kafarat. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kepentingan umum. Macam-macam jarimah ta'zir. Yang pertama, jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Yang kedua, ada jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Dasar hukum jarimah ta'zir. Dari Bats bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasr, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim. Sanksi jarimah ta'zir. Yang pertama, sanksi yang berkaitan dengan badan. Hukuman mati. Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kedua, hukuman cambuk. Hukuman cambuk cukup efektif dalam mencerahkan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibanding hukuman lainnya. Yang kedua, ada sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Yang pertama, hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara yaitu berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zabi bin Zubair di Mekah dan Rasulullah yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Selanjutnya ada hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Yang ketiga, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa art ini menjadi 3. Yang pertama, menghancurkannya, yang kedua, mengubahnya, yang ketiga, memilikinya. Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada 2 macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Hikmah jarimah ta'zir. Adapun hikmah diterapkannya ta'zir diantaranya, yang pertama, segi pengampunan. Dalam jarimah ta'zir, sifat pengampunannya lebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal yang menyangkut hal individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hak masyarakat. Yang kedua, ada segi kompetensi hakim. Dalam jarimah ta'zir, hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad, sehingga dalam segi kompetensi, hukum mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macam hukuman atau bahkan membebaskannya. Yang ketiga, ada segi keadaan yang meringankan. Dalam jarimah hudud dan qisas, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taktif seperti gila atau di bawah umur. Akan tetapi dalam jarimah ta'zir, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi kepada pelaku. Yang keempat, ada segi alat pembuktian. Untuk jarimah-jarimah hudud dan qisas, syara telah menetapkan bilangan saksi tertentu apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi adalah dalam membuktikan jarimah zina, misalnya diperlukan 4 orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya jarimah tersebut. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir, kadang-kadang hanya memperlakukan seorang saksi saja. Yang keempat, ada positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam. Reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reformation, yang artinya membentuk atau menyusun kembali, sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan kata tajdid yang berarti membangun kembali.
menghidupkan, menyusun, maupun memperbaikinya agar bisa digunakan sesuai yang diharapkan. Faktor-faktor terjadinya reformasi. Yang pertama, sebagai pengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab fikih tidak mengaturnya, padahal masyarakat membutuhkan hukum atas permasalahan yang baru terjadi dan mendesak untuk diterapkan. Yang kedua, adanya pengaruh globalisasi dan iptek yang memerlukan hukum guna mengaturnya, terutama mengenai masalah yang belum ada aturan hukumnya. Yang ketiga, adanya pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang pada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Yang keempat, adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompilasi hukum Islam. Menurut Kamus Black, kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Selanjutnya ada sumber penyusunan KHI. Yang pertama, hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan. Yang kedua, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Meskipun yang terbanyak adalah mazhab Syafi'i, dari daftar kitab fikih yang ditelaah untuk perumusan KHI itu, kelihatannya kitab-kitab itu berasal dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Zahiri. Yang ketiga, hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa jurisprudensi pengadilan agama. Namun, kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari hukum adat. Seandainya praktik adat yang itu terdapat dalam KHI seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari hukum adat secara langsung, tetapi dari undang-undang yang telah lebih dahulu mengambilnya dari hukum adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fikih munakahat. Tujuan dan landasan hukum pembentukan KHI. Yang pertama, untuk melengkapi PP ular peradilan agama. Yang kedua, untuk menyamakan persepsi penerapan hukum. Yang ketiga, untuk mempercepat proses takribi bainal ummah. Yang keempat, untuk menyingkirkan pahala privat avaris. Landasan hukum pembentukan KHI adalah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan landasan fungsional KHI adalah fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia, bukan mazhab baru, tetapi mengarah kepada penyatuan berbagai pendapat mazhab untuk Islam untuk menyatakan persepsi para hakim tentang hukum Islam untuk menuju kepastian hukum umat Islam. Selanjutnya ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usahanya, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan usahanya. Dasar hukum perbankan syariah. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2008. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengesahan undang-undang ini, diantaranya yang pertama, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, minat masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa perbankan syariah meningkat. Yang ketiga, perbankan syariah memiliki kekhususan dibanding perbankan konvensional. Selanjutnya, asas perbankan syariah. Dalam melakukan usahanya, perbankan syariah berlandaskan asas prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah tidak memiliki unsur berikut. Yang pertama, riba, yaitu penambahan pendapatan yang tidak sah atau batil dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, maupun dalam meminjam yang mengembalikan dana lebih dari pokok pinjaman. Yang kedua, maisir, yaitu sebuah transaksi yang bergantung pada situasi atau keadaan yang tidak jelas dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, ghorar, yaitu sebuah transaksi yang
sifatnya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui di mana keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram, yaitu sebuah transaksi yang dilarang dalam syariah. Yang kelima ada zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Tujuan perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Selain itu, tujuan dasar dari perbankan syariah adalah untuk menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma dalam syariah. Selanjutnya, penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan jamaah haji. Asas dan tujuan penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah berpedoman pada asas berikut. Yang pertama, asas keadilan, yaitu penyelenggaraan haji berpegang teguh pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, dan tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaan. Yang kedua, asas profesionalitas, yaitu penyelenggaraan haji harus mempertimbangkan keahlian penyelenggaranya. Yang ketiga, ada asas akuntabilitas, prinsip nirlaba, yaitu penyelenggaraan haji dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan pribadi. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan maupun perlindungan bagi para jamaah haji agar dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan Islam. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Haji. Hak dan kewajiban penyelenggaraan haji terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang meliputi: yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara yang beragama Islam berhak menunaikan ibadah haji dengan syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, kewajiban pemerintah. Pemerintah berkewajiban dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan dengan menyediakan fasilitas layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, dan transportasi, pelayanan kesehatan, dan sebagainya agar jamaah merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, ada hak jamaah haji. Jamaah haji berhak mendapatkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan dalam melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada wakaf. Secara etimologis, wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, sedangkan secara terminologis menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia memanfaatkannya untuk salah satu jenis kurban karena mengharap wajah Allah. Macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Yang kedua, wakaf khairi, yaitu merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakaf itu telah meninggal dunia. Selanjutnya ada zakat. Secara etimologi, zakat mempunyai arti suci, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi, menurut mazhab Maliki, zakat itu mengeluarkan sebagian yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan penuh dengan mencapai haul. Hukum berzakat. Yang pertama ada muslim, yang kedua mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul. Yang ketiga, memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu. Yang keempat, harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. Yang kelima, harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisbah. Keenam, harta dibersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab. Hikmah zakat. Yang pertama ada mengangkat derajat fakir miskin dan membuatnya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh
para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir dan atau lomba-lomba memiliki harta. Selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam: yang pertama, berbakti kepada Allah; yang kedua, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; yang ketiga, mempertahankan keturunan umat manusia; yang keempat, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita; yang kelima, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Selanjutnya, kewarisan. Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Syarat dan rukun waris. Yang pertama, meninggalnya seseorang pewaris, baik secara hakiki, hukmi, atau misalnya dianggap telah meninggal maupun secara takdiri. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Rukun waris dalam hukum Islam. Yang pertama, muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Yang kedua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Yang ketiga, maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.